Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bayu Rifki dengan NIM 13046190557 dari kelas pendidikan biologi A 2019. Di sini saya akan menjelaskan mengenai biomembran. Biomembran terdiri dari dua kata, yaitu bio yang berarti hidup dan membran yang berarti pembatas tipis yang bersifat selektif. Jadi biomembran merupakan pembatas tipis yang bersifat selektif yang terdapat pada makhluk hidup. Di sini untuk pembahasannya, yang pertama ada struktur dari plasma membran, kemudian ada transport yang terjadi pada membran, ada transport pasif dan ada transport aktif. Yang pertama kita akan membahas mengenai struktur dari membran plasma. Yang paling atas di sini ada cairan ekstraseluler, kemudian di bawahnya ada lapisan-lapisannya, dan yang di bawahnya lagi ada lapisan sitoplasma. Untuk struktur pertama di sini ada karbohidrat. Karbohidrat ini memiliki nama yang berbeda-beda tergantung substrat yang ia tempeli. Misalnya kalau karbohidrat menempel pada lipid, dia namanya glikolipid. Sedangkan untuk karbohidrat yang menempel pada protein disebutnya dengan glikoprotein. Lalu untuk protein sendiri memiliki dua jenis. Ada yang protein menempel pada dua lapisan disebut dengan transmembran protein. Kemudian ada yang protein hanya menempel pada satu lapisan yang disebut dengan periferal protein. Kemudian di sini ada struktur dari transmembran, ada pori, kemudian ada channel protein. Selanjutnya ada transport pasif. Sesuai namanya ya, transport pasif ini merupakan transportasi yang tidak memerlukan energi, dalam arti tidak memerlukan ATP atau adenosin trifosfat. Pada transport pasif ini ada tiga jenis. Yang pertama ada difusi, kemudian ada osmosis, dan ada difusi terfasilitasi. Untuk difusi sendiri memiliki pengertian yaitu perpindahan konsentrasi dari konsentrasi yang lebih tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah untuk mencapai sebuah keseimbangan konsentrasi. Di sini contohnya ada bongkahan gula ya yang dimasukkan ke dalam air seperti itu. Kemudian seiring bertambahnya waktu, bongkahan gula ini akan terurai menjadi partikel-partikel gula sehingga membuat dalam wadah ini terjadi keseimbangan konsentrasi. Kemudian yang kedua yaitu osmosis. Osmosis merupakan perpindahan zat pelarut dari konsentrasi yang lebih tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah dengan melewati membran semipermeabel. Kemudian yang ketiga ada difusi terfasilitasi, hampir mirip dengan difusi, namun pada difusi terfasilitasi ini dia mempunyai alat bantu atau fasilitas untuk membuat suatu zat dapat masuk gitu. Di sini contohnya yaitu difusi dari difusi molekul glukosa. Karena molekul glukosa ini cukup besar, jadi dia perlu bantuan transport protein. Yang terakhir ada transport aktif, kebalikan dengan transport pasif. Untuk transport aktif ini yaitu proses transportasi yang dilakukan menggunakan energi atau ATP. Pada transport aktif ini ada tiga jenis yaitu endositosis, eksositosis, dan pompa ion. Untuk endositosis merupakan proses masuknya zat dari luar ke dalam. Nah, nanti yang membedakan untuk endositosis ini ada dua zat yang membedakannya. Untuk zat yang padat disebut dengan fagositosis, lalu untuk zat yang cair disebut dengan pinositosis. Kemudian ada eksositosis. Eksositosis ini merupakan pengeluaran zat hasil metabolisme keluar sel yang dibungkus oleh si membran plasma ini. Dan yang terakhir ada pompa ion. Pompa ion ini merupakan pengeluaran zat dari dalam keluar yang disertai dengan masuknya ion-ion ataupun sebaliknya seperti itu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.